Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to back my channel. Kembali lagi dengan saya Nurul Hazrianti dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Batubara, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5 atau PGMI semester 5. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita diharuskan untuk menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas keluar rumah. Artinya, ketika kita keluar rumah, tetaplah menjaga protokol kesehatan dengan cara melakukan 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Nah, dalam kesempatan ini saya mengajak semua teman-teman untuk menonton video saya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, and comment. Nah, yang pertama saya akan membahas sedikit tentang Kampus Merdeka atau Belajar Merdeka Kampus Merdeka. Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan agar berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Nah, itu tadi ulasan sedikit tentang Kampus Merdeka. Yang kedua, saya akan membahas sedikit latar belakang saya mengikuti kegiatan MDR, yaitu mengajar dari rumah atau menjadi relawan mengajar di rumah. Nah, alasan saya yang pertama itu, saat ini dunia dikejutkan dengan mewabahnya suatu penyakit yang disebabkan oleh virus atau yang disebut virus corona atau dikenal dengan istilah COVID-19 atau COVID-19, yaitu Coronavirus Disease 19. Kebijakan pemerintah yaitu kebijakan dengan social distancing berakibat fatal terhadap roda kehidupan, terutama pendidikan atau terutama dunia pendidikan. Keputusan pemerintah yang mendadak dengan meliburkan atau memindahkan proses belajar dari sekolah atau madrasah ke proses pembelajaran atau proses belajar di rumah. Banyak sekali masyarakat di daerah atau masyarakat daerah luar juga yang merasa dirugikan gitu, atau banyak sekali masyarakat di luar atau masyarakat di daerah, terkhusus juga masyarakat di daerah saya di Batubara yang merasa keberatan apabila sekolah atau pendidikan dilakukan di rumah. Nah, ini terlalu banyak ya, banyak pihak yang berkelimpungan gitu. Artinya banyak pihak yang merasa dirugikan atau ada juga yang merasa tidak terbebani sama sekali. Tapi bagaimana dengan masyarakat yang merasa dirugikan, terutama untuk adik-adik yang masih bersekolah atau masih menerima yang namanya pendidikan. Nah, terutama juga sebagai orang tua yang seharusnya memberikan hakikat pendidikan kepada seorang anak, ya. Hakikat seorang anak itu adalah pendidikan. Bagaimana pula pendapat orang tua yang sekarang ini melihat anak-anaknya tidak bersekolah, gitu. Artinya hakikat seorang anak ini tidak terpenuhi secara fisik gitu. Nah, banyak faktor penghambat terlaksananya efektivitas pendidikan melalui daring, yang dimana kebijakan pemerintah daerah ataupun kebijakan pemerintah pusat mengambil alih pendidikan melalui pembelajaran dari rumah gitu. Pendidikan sekolah melalui pembelajaran dari rumah dengan cara daring atau dengan cara media teknologi
kecanggihan media teknologi sekarang gitu, atau melalui handphone dengan mengikuti aplikasi seperti Zoom dan WA atau WhatsApp. Banyak sekali masyarakat atau orang tua yang merasa keberatan apabila daring ini tetap dilaksanakan atau dilakukan. Karena apa? Terlalu banyaknya faktor penghambat jika daring ini atau belajar dari rumah secara online ini dilakukan. Yang pertama itu, penguasaan teknologi yang masih rendah. Banyak sekali orang tua yang sekarang masih ketinggalan dengan kecanggihan yang namanya teknologi. Artinya, di luar sana mungkin di daerah perkotaan banyak orang tua yang sudah memahami daring atau belajar dari rumah secara online. Banyak masyarakat atau orang tua di daerah sana, di daerah kota yang memahami kecanggihan teknologi. Tapi bagaimana dengan masyarakat di daerah saya, yaitu masyarakat di daerah yang perkampungan seperti saya? Banyak juga orang tua yang tidak mengerti menggunakan yang namanya kecanggihan teknologi, dan itu akan berakibat fatal kepada anak yang seharusnya menerima pendidikan. Nah, tapi tidak tersampaikan gitu pendidikannya. Karena apa? Karena ketinggalan orang tua dengan kecanggihan teknologi tersebut. Yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana. Mungkin saja di daerah luar kota sana ataupun di daerah kota sana banyak orang tua yang sudah memegang atau memanfaati teknologi sekarang gitu, atau memang teknologi itu memang sudah menjadi kebutuhan mereka gitu. Tapi bagaimana dengan orang tua yang berada di daerah saya atau berada di daerah perkampungan atau daerah pedalaman di tempat lainnya gitu, bagaimana? Nah, prasarana dan sarana ini sangat menjadi hambatan juga ketika ketika pembelajaran daring atau pembelajaran dari rumah secara online ini menjadi hambatan kepada orang tua juga. Banyak sekali orang tua di daerah saya ataupun orang tua di daerah perkampungan atau pedalaman di daerah saya ataupun di tempat lain yang masih belum menggunakan handphone atau kecanggihan teknologi zaman sekarang gitu. Itu juga menjadi hambatan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini. Yang ketiga itu adalah jaringan internet. Nah, mungkin saja di daerah kota ataupun di daerah luar sana, di daerah kota sangat mudah mendapatkan yang namanya jaringan internet. Lalu bagaimana dengan daerah pedalaman ataupun daerah perkampungan seperti di tempat saya di daerah perkampungan yaitu Batubara? Sangat sulit mendapatkan yang namanya jaringan internet. Nah, itu juga menjadi hambatan untuk sekolah ataupun untuk hambatan sekolah pendidikan seorang anak ketika anak tersebut diharuskan yang namanya belajar tapi terhambat karena jaringan internet. Nah, itu juga menjadi hambatan atau faktor penghambat ketika pembelajaran secara daring. Yang keempat itu biaya. Tentu saja biaya sebagai hambatan juga. Karena apa? Karena jaringan tidak diterima begitu saja. Karena jaringan tidak diterima begitu saja. Jaringan ini dapat diakses apabila kita memiliki paket data. Ketika kita tidak memiliki paket data, maka jaringan tersebut tidak dapat mengakses, tidak dapat berjalan dengan baik. Nah, ini juga menjadi hambatan ketika kita melakukan daring atau belajar dari rumah secara online. Dan banyak juga orang tua yang memiliki ekonomi yang sangat rendah. Ini juga menjadi keterbatasan mereka ketika
anak-anak mereka yang seharusnya bersekolah atau seharusnya menerima pendidikan secara layak, namun karena pandemi COVID-19 ini, anak-anak mereka tidak bersekolah karena tidak memiliki yang namanya biaya tadi, tidak memiliki yang namanya jaringan internet karena pedalaman, dan memiliki keterbatasan sarana dan prasarana. Dan penguasaan teknologi yang masih rendah. Nah, ini juga perlu diperhatikan, dan ini juga sebagai prihatin kita sebagai mahasiswa. Jika ini tetap dibiarkan gitu, maka hakikat seorang anak tadi akan tetap jalan di tempat, tidak jalan maju gitu. Dan mereka pun pendidikan tersebut akan menjadi ketinggalan pembelajaran mereka gitu. Nah, di level pendidikan dasar, menengah, dan juga atas, secara teknis proses pembelajaran jarak jauh juga banyak mengalami kendala. Jelas ya, juga banyak mengalami kendala, itu jelas, sangat jelas. Pada masa pandemi COVID-19 ini terlalu banyak kendala pendidikan. Artinya tidak tersampaikan pendidikan tersebut secara baik atau secara lancar gitu. Nah, peserta didik dari keluarga yang tidak memiliki akses internet seperti saya bilang tadi, atau bahkan tidak memiliki handphone seperti yang saya bilangkan tadi, akan menjadikan anaknya ketinggalan pembelajaran ketika tugas belajar disampaikan melalui aplikasi WhatsApp atau yang lainnya. Nah, ini sangat disayangkan jika anak tersebut tidak dapat menerima pembelajaran secara baik. Ini akan melunturkan generasi bangsa atau generasi-generasi yang seharusnya menerima pendidikan, tapi terhambat karena COVID-19 ini. Selain itu, dampak lain dirasakan oleh peserta didik adalah beban pelajaran yang terlalu banyak. Artinya, penjelasan melalui aplikasi WhatsApp itu tidak terlalu jelas ya, teman-teman. Bukan tidak terlalu jelas, karena tidak terlalu tersampaikan. Lebih baik atau tersampaikannya pembelajaran tersebut, proses pembelajaran tersebut dengan baik ketika kita melakukan yang namanya face to face kepada anak, melakukan tatap muka kepada anak gitu. Jadi tugas saya sebagai mahasiswa daerah, yaitu dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Batubara, yang memiliki kekuasaan tersendiri pada diri saya memiliki wewenang tersendiri kepada diri saya tidak ingin hanya berdiam diri di tempat. Saya ingin berjalan menyelusuri di daerah saya, yang mana adik-adik di daerah saya yang tidak menerima pendidikan secara baik, yang tidak menerima pendidikan secara baik. Artinya mereka tidak menerima pendidikan secara fisik, rohani, dan dalam diri mereka. Mereka hanya luntang-lantung sana, pergi bermain sana sini tanpa menerima pendidikan sama sekali. Jadi saya sebagai mahasiswa yang memiliki kekuasaan tersendiri dan memiliki ilmu yang saya dapatkan, saya mengajak adik-adik di sini untuk mengikuti belajar kegiatan pembelajaran di rumah dengan cara mengundang adik-adik di sini untuk datang ke rumah saya, dan saya menyampaikan pembelajaran tersebut kepada mereka agar mereka tidak terus-menerus ketinggalan pembelajaran, agar mereka tetap melakukan kegiatan pembelajaran dan tidak luntang-lantung sana, tidak bermain sana sini. Itu sangat disayangkan jika kita sebagai mahasiswa hanya berdiam diri saja dan berdiam saja di tempat. Kita mahasiswa, kita harus bergerak. Sebagai mahasiswa yang memiliki kekuasaan tersendiri dan memiliki ilmu, kita harus bisa mengajak adik-adik di daerah kita untuk belajar dan mengejar impian mereka. Walaupun di masa pandemi COVID-19 ini, kebijakan pemerintahan meliburkan semua pendidikan baik di daerah pedalaman maupun di daerah luar. Atau
kebijakan social distancing, yaitu menjaga jarak ataupun jauh dari kerumunan. Artinya kita mengajak adik-adik kita dengan cara kita juga menjaga protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan, juga menjaga jarak. Artinya kita biarkan mereka belajar sama kita, tapi kita tetap mengatur jarak kepada mereka. Gitu. Agar apa? Agar proses pembelajaran dapat tersampaikan. Nah, itulah latar belakang saya mengikuti MDR tersebut. Nah, baik. Di sini saya sebagai mahasiswa memiliki beberapa metode yang saya lakukan atau yang saya gunakan ketika saya menyampaikan pembelajaran kepada anak-anak didik saya atau kepada peserta didik saya. Yang pertama, saya menggunakan metode diskusi. Yang kedua, saya menggunakan metode ceramah. Yang ketiga, saya menggunakan metode tanya jawab. Yang keempat, saya menggunakan metode metode latihan. Nah, itu saya menggunakan metode tersebut agar proses pembelajaran tetap tersampaikan. Metode ceramah, tentunya kita tidak akan bisa menyampaikan pembelajaran apabila kita tidak menjelaskan terlebih dahulu kepada mereka. Metode diskusi, kita sebagai seorang guru harus menyatukan anak-anak tersebut agar anak-anak tersebut bisa memecahkan suatu permasalahan dengan cara berdiskusi. Yang ketiga, tanya jawab. Artinya kita harus ada yang namanya timbal balik atau hormon stimulus. Kita harus ada memberikan kepada mereka stimulus dan mereka membalikkan kepada kita gitu. Nah, yang keempat itu latihan. Artinya kita sudah menjelaskan kepada mereka, kita sudah memberikan mereka metode ceramah, metode diskusi, dan metode tanya jawab. Kita berikan kepada mereka metode latihan, memberikan soal kepada mereka. Selanjutnya metode menghafal. Nah, selain kita menggunakan ketiga 4 metode tadi, kita juga harus menggunakan metode menghafal. Artinya mereka akan mengingat kembali pembelajaran yang kita sampaikan. Artinya kita tidak membiarkan mereka untuk menghafal semua materi yang kita berikan, tetapi kita mengulang kembali kepada mereka apa yang mereka ingat ketika kita memberikan pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya saya juga memiliki beberapa strategi ketika saya menyampaikan pembelajaran kepada anak didik saya. Yang pertama, saya melakukan strategi permainan. Nah, permainan ini akan melibatkan kepada mereka yang namanya melibatkan kepada mereka agar mereka tidak bosan dan tidak mengingat terus waktu untuk pulang ataupun untuk selesai pembelajaran. Saya memberikan permainan kepada mereka, artinya saya melibatkan juga pembelajaran kepada mereka. Artinya saya menggunakan permainan dan saya juga melibatkan pelajaran di dalam permainan tersebut agar mereka tidak bosan dan tidak mengingat waktu cepatnya selesai pembelajaran. Namun mereka lupa akan waktu ketika kita menyampaikan permainan, kita berikan kepada mereka permainan dan kita berikan juga di dalam situ pelajaran. Mereka akan tetap mengingat dan mereka tidak ingat untuk waktu selesai. Gitu. Nah, saya juga menyediakan media pembelajaran. Artinya, ketika saya menyampaikan pembelajaran, saya juga menyediakan media pembelajaran agar proses pembelajaran tetap tersampaikan, agar mempermudah juga saya sebagai seorang guru untuk memberi pelajaran kepada mereka ketika kita memiliki media pembelajaran. Nah, di sini saya juga menyediakan media pembelajaran kelas 2, yaitu di sini saya namakan Aku Peta. Anak-anak terkadang sangat senang ketika kita menyampaikan media pembelajaran atau kita memberikan media pembelajaran dan memiliki warna-warni seperti ini. Anak-anak akan terkesan sangat mengikut. Nah, juga akan saya berikan nama yang begitu menarik, yaitu Aku Peta. Ini adalah denah lokasi atau denah tempat ketika kita mencari alamat. Ini saya gunakan untuk anak kelas 2 SD.
Di sini saya mengambil tematik, yaitu di sini pembelajaran bahasa Indonesia yang tadi ya, yaitu mencari alamat atau denah tempat gitu, denah tempat. Ini pembelajaran untuk kelas 2 tema 3. Nah, pembelajaran ini akan tersampaikan ketika kita juga memberikan penjelasan kepada mereka dengan detail gitu, dengan terperinci, tepat, padat, dan cepat gitu, agar mereka dapat memperoleh atau memproses pembelajaran tersebut dengan baik gitu. Jadi itu adalah media pembelajaran untuk kelas 2. Di sini saya mengajarkan anak-anak atau adik-adik di daerah saya, yaitu kelas 2 SD, kelas 2 Miss Cendikia, dan kelas 3 Miss Cendikia, dan kelas 1 Miss Cendikia, dan kelas 1 dari pesantren Al-Mukhlisin, yaitu Ponpes Al-Mukhlisin kelas 1 Sanawiyah. Nah, ketika saya sudah memberikan pembelajaran kepada mereka yang sebelumnya tidak tahu, sekarang mereka mengetahui gitu. Yang sebelumnya mereka hanya diam di tempat, luntang-lantung sana sini, bermain sana sini, tetapi ketika saya memberikan kegiatan pembelajaran tersebut, mereka menjadi tahu, mereka menjadi semangat untuk belajar. Misalnya dalam pengurangan mundur, ini saya lakukan pembelajaran untuk kelas 1, pengurangan secara hitung mundur. Kelas 1 SD. Mereka, adik-adik ini tidak tahu pengurangan secara mundur. Dan seharusnya mereka sudah belajar tentang pengurangan secara mundur, tapi karena mereka hanya berlibur, tetapi karena mereka libur sekolah, jadi ketinggalan pembelajaran tersebut sangat jauh. Jadi saya mulai mengikuti yang namanya RPP, mengikuti yang namanya perkembangan kurikulum, yang sebagaimana mestinya mereka menerima pembelajaran tersebut. Misalnya tadi pengurangan secara hitung mundur. Nah, itu saya berikan kepada adik-adik kelas 1 ketika mereka sudah tahu, maka mereka yang tidak tahu menjadi tahu. Dan untuk yang kelas 2, saya mengikuti juga yang namanya perkembangan kurikulum dari tematik, dan saya juga memberikan semangat penguatan kepada adik-adik tersebut. Dan saya juga mengajarkan mereka tentang ibadah kepada Allah, sholat 5 waktu, dan juga mengaji. Agar apa? Agar proses pembelajaran dapat tersampaikan dan mereka di masa pandemi COVID-19 ini tetap melakukan yang namanya ibadah. Karena ibadah itu tetap yang pertama, teman-teman sekalian. Oke, yang mereka sebelumnya tidak tahu yang namanya panjang pendek tajwid atau tidak fasih dalam pelajaran membaca Al-Quran, saya berikan kepada mereka yang namanya pembelajaran tajwid, sehingga mereka tahu dan mereka melakukannya ketika membaca Al-Quran. Dan ketika mereka tidak melaksanakan sholat 5 waktu, saya berikan penguatan kepada mereka tentang dosa, tentang dosa, dan tentang dosa besar ketika kita meninggalkan sholat gitu. Saya berikan kepada mereka berupa video, dan mereka menonton video tersebut, dan mereka sekarang sudah melakukan yang namanya sholat 5 waktu. Masya Allah. Nah, itu salah satu kegiatan saya ketika saya mengajar dari rumah. Nah, lalu saya akan menampilkan beberapa foto kegiatan ketika saya melakukan pembelajaran kepada anak-anak didik saya. Tetap saksikan video saya, lihat foto-foto kegiatan saya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Dan terkhusus juga untuk saya. Dan saya sangat-sangat berterima kasih ada kegiatan MDR ini sangat membantu saya dalam kegiatan pembelajaran saya, dan saya dapat memahami karakteristik seorang peserta didik, karakteristik semua peserta didik. Terima kasih, tetap lanjutkan videonya dan lihat foto-foto kegiatan saya. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita belajar, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita akan berjalan dengan baik. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ada sebuah lagu yang Ibu ingin sampaikan kepada kalian. Lagu ini adalah sebuah motivasi agar kita semangat lagi belajarnya. Walaupun kita belajar di rumah karena masa pandemi COVID-19, tapi Ibu ingin anak-anak itu tetap semangat belajarnya. Oke, ayo semua berdiri. Ibu ada sebuah lagu, kita nyanyikan bareng-bareng. Ayo, pertama, 1, 2, 3. Satu jari kiri, satu jari kanan, digabung jadi satu, jadilah jembatan. Dua jari kiri, dua jari kanan, digabung jadi empat, jadilah kamera. Tiga jari kiri, tiga jari kanan, digabung jadi enam, jadilah menara. Empat jari kiri, empat jari kanan, digabung jadi 8, jadilah kelinci. Lima jari kiri, lima jari kanan, digabung jadi Ini adalah anak kelas 2. Saya mengajarkan ketika mencari kosakata yang benar. Nah, ini juga anak kelas 2, beda hari ya. Ini saya mengajarkan ketika membuat laporan sederhana. Nah, ini salah satu anak-anak kelas 1 Alia saat menghafal Al-Quran. Nah, ini ketika saya mengajarkan anak-anak membangun datar. Nah, ini juga saya mengajarkan anak-anak ketika menyelesaikan tugas-tugas mereka yang tidak mereka ketahui. Nah, ini ya saya mengajarkan anak kelas 1 ketika belajar cara pengurangan jalan mundur. Nah, ini saya mengajarkan anak-anak cara membaca Al-Quran dengan baik dan membaca Iqra dengan melihat tajwid dan fasihnya. Nah, ini salah satu anak-anak yang membaca Iqra tingkat rendah. Sini saya juga mengajarkan cara membaca tajwidnya yang dengan benar. Ini saya mengajarkan anak-anak kelas 1 cara penjumlahan dan perkalian dengan benar. Nah, ini adalah wajah-wajah anak-anak ketika saya menjelaskan pembelajaran. Mereka sangat konsentrasi dan melihat ke saya. Nah, ini saya mengajak mereka dalam sebuah permainan. Di sini saya mengajarkan mereka soal berkelompok, yaitu saling menghargai ketika satu kelompok. Di sini saya mengajarkan mereka sholat, cara mendekatkan diri kepada Allah, ibadah kepada Allah, dan mereka sangat senang. Dan alhamdulillah ketika hari guru saya diberi kado kepada anak didik saya, dan saya sangat senang sekali. Dan ini adalah anak murid saya yang pintar menghafal Al-Quran. Dia adalah anak yang selalu berusaha dan selalu semangat ketika saya memberikan pembelajaran kepadanya. Dia anak yang cerdas dan dia suka menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah semua anak-anak murid saya senang sih ketika saya mengajarkan kepada mereka. Mereka sekarang sudah bisa menghafal Al-Quran dan bisa membaca Al-Quran dengan baik dengan cara mengikuti pembelajaran dengan baik. Terima kasih telah mengikuti video saya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih telah mengikuti video saya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan.
Alhamdulillah video hari ini selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.